Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini kembali Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini, majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman surga maka masuklah ke dalamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud daripada taman surga itu adalah majalisul ilm atau majalisul zikir, yang mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Satu kebaikan yang kita lakukan, hadirnya kita di majlis ilmu, duduknya kita di dalam majlis ilmu, Allah akan berikan 4 kebaikan kepada kita. Akan Allah turunkan kepada kita rahmatnya, dan Allah berikan kepada kita ketenangannya atau ketenangan pada jiwa kita. Kemudian di mana malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala meliputi kita bersama, dan yang tak kalah penting adalah di mana Allah akan membanggakan nama-nama kita di hadapan para makhluknya yang mulia. Oleh itu kaum muslimin, marilah kita senantiasa minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita taufik, kemudahan untuk bisa duduk dalam majlis yang seperti ini. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, yang senantiasa menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, yang senantiasa menyuruh kita untuk bersiap diri menuju hari yang sangat menakutkan, hari perpisahan kita dengan dunia ini, hari yang mana akan kita rasakan kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman di alam barzakh. Kemudian kita akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya dengan orang-orang yang kita cintai minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya pula di hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pembahasan tentang 55 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini wasiat yang ke-9, di mana adalah tentang meminta kepada Allah tabaraka wa taala al-'afwu wal 'afiyah. Al-'afwu wal 'afiyah. Di antara dalil yang dinukilkan dalam bab ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas ibn Abdul Muttalib, di mana Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah riwayat mengatakan, ya Abbas, ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Abbas, ya, maka mintalah kepada Allah tabaraka wa taala al-'afwa wal 'afiyata di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Imam Ahmad,
Tirmidzi. Kemudian riwayat yang kedua yang dinukilkan dari beliau Anil Abbas radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah. Ini Abbas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni syai'an as'alullah azza wa jalla." Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang mana aku minta kepada Allah. Maka Nabi mengatakan yang pertama, salillah al-afiyah. Mintalah kepada Allah al-afiyata. Famakathtu ayyaman, kemudian aku lewati beberapa hari, thumma sa'altuhu thaniyan, kemudian aku bertanya lagi. Setelah beberapa hari, Abbas radhiyallahu taala anhu dia bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kedua kalinya. Faqala li ya Abbas ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu al-afiyata fid dunya wal akhirah. Maka dari hadis yang mulia ini dapat kita lihat beberapa pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah tinggalkan doa ini. Di antara doa-doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dibaca, yang selalu diulang, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'id da'awat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa berikut ini. Hina yumsi wa hina yusbih, di saat dia berada di pagi hari atau di saat berada di sore hari. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati. Inilah di antara zikir dan doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah, ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu al-afiyata di dunia dan di akhirat, dan aku juga minta kepadamu al-afwa wal-afiyata fi dini. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afwa wal-afiyata dalam urusan agama, di dalam urusan dunia, di dalam keluarga, urusan rezeki dan harta. Ya Allah, tutuplah auratku. Di dalam riwayat Ibnu Majah terdapat tambahan dalam doanya, Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hfadni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti wa min fawqi wa a'udzu bi'azamika an ughtala min tahti. Ya Allah, tutupilah auratku, tenangkanlah aku dari rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depan dan arah belakangku, dan arah kanan dan arah kiriku, serta dari arah bawahku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak dihancurkan dari arah bawahku. Ini merupakan doa-doa yang sangat luar biasa kaum muslimin, yang patut untuk kita baca, yang patut untuk kita jaga dari pagi hari kita dan di sore hari kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan di dalam doanya. Syekh Abdul Razak Al-Badr ya hafizallah taala mengatakan di dalam doa ini, waqad bada'a sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah SAW telah memulai hadzal doa al-azim, doa yang agung ini, dengan apa? Bisu'alillahi ta'ala al-afiyata fid dini wa dunya, dengan meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala al-afiyata, ya, keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Kata beliau, wal afiyatu la ya'diluha syai'un. Al-afiyah itu tidak ada yang bisa menandinginya. Keselamatan. Nanti kita akan lihat bagaimana para ulama mengatakan apa makna al-afwa wal afiyata. Al-afiyata, kata beliau,
la ya'diluha syai'un, tidak ada yang bisa menandinginya. Bayangkan, waqad wa man u'tiya al-'afiyata fid dunya wal akhirah faqad kamula nasibuhu minal khair. Orang yang Allah berikan padanya al-'afiyata di dunia dan di akhirat, maka telah sempurnalah kebaikan baginya yang sangat banyak. Sempurna padanya kebaikan, sempurna padanya ya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Oleh itu, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita minta kepada Allah tabaraka wa taala bagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau, di mana ya mintalah kepada Allah al-afiyata ya wal afwa wal afiyata di dalam kehidupan ya di dunia dan kehidupan akhirat kita. Mari kita lihat bagaimana para ulama mengatakan dalam pembahasan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ya beberapa kali. Setelah pertama Nabi mengatakan mintalah kepada Allah al-afwa. Kemudian al-afwa adalah ya kemaafan, mahwuz dzunub wa satrul aula, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita, kemudian menutup aib dan aurat kita. Ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Allah menutupi aib-aib kita ini, bahwa kita sadar semuanya kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika kita dibanggakan, ketika kita dimuliakan, ketika kita dihormati oleh orang, itu semuanya bukan karena kehebatan kita. Kita tahu bahwa kekuatan yang kita dapatkan, di mana orang memuliakan kita, di mana orang mentakzimnya kepada kita, memberikan penghormatan kepada kita, tidak lain tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita. Maaf terhadap dosa-dosa kita, maaf terhadap ya aurat aib yang ada pada kita. Allah tutup semua itu. Andaikan dosa yang kita lakukan itu memiliki ya aroma yang bisa dicium oleh orang, barangkali orang tidak akan ada yang mau berteman kepada kita. Tidak ada orang yang mau duduk bersama kita. Tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Karena sungguh sangat banyak dosa-dosa kita sehingga mengeluarkan aroma yang tidak sedap, dan semua orang lari daripada kita. Dengan maha rahmannya Allah, dengan maha kasihnya Allah kepada kita, Allah tutup aib kita, Allah tutup dosa-dosa kita. Hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang tahu, dan Allah kemudian memaafkan kepada kita atas segala dosa-dosa kita. Maka ini menunjukkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Abbas, ya, is'alillah utlubuh min Allah tabaraka wa ta'ala al-afiyah fi amrihi sallallahu alaihi wasallam lil-Abbas bid-du'a bil-afiyati ba'da takrir al-Abbas. Diminta, kan pertama diminta ya kepada Rasulullah, maka Nabi mengatakan al-afiyah atau al-afwa, kemudian diminta lagi. Ini menunjukkan bahwa meminta kepada Allah dengan al-afiyah, keselamatan, dijaga dari segala keburukan, dijaga dari segala fitnah, dijaga dari segala sesuatu yang membahayakan. La yusawihi syai'un minal ad'iyati wa la yakumu maqamahu syai'un minal kalam alladhi yad'u bihi lillahi tabaraka wa ta'ala. Ini sesuatu yang tidak bisa menandingi dan tidak bisa disamakan oleh satu apapun. Maka kalau ada yang bertanya, minta apa doa yang harus saya baca? Ajarkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Minta keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Dan ini adalah sesuatu yang mahal yang diberikan Allah kepada seseorang. Karena di dunia dimaafkan, di dunia ditutupi aibnya, di dunia ditutupkan segala kekurangan-kekurangannya, dan di akhirat Allah selamatkan dari siksa dan dari azab-azab yang Allah sediakan bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, ya sallallahu al-afwa wal afiyata, ya mintalah kepada Allah tabaraka wa taala al-afwa wal afiyata, fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiyati. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mintalah kepada Allah al-afwa wal afiyata, karena seseorang ya yang diberikan, tidak ada sesuatu yang paling baik yang diberikan kepada seseorang setelah keimanan
adalah al-afiyah, ya, keselamatan, ya, terjaganya kita dari segala keburukan. Maka minta ini kepada Allah. Ya, Allah telah berikan keimanan kepada kita, dan tidak ada sesuatu yang mahal setelah keimanan yang Allah berikan kepada kita daripada al-afiyata ini. Maka itulah di antara wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah meminta di dalam doa kita. Minta untuk diri kita, minta untuk anak dan keluarga kita, dan minta untuk kaum muslimin secara umum. Karena ini adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Nah, Syekh Abdul Razak menjelaskan secara rinci mahwal afu. Al-afu mengatakan mahwaz dzunub wa sitruha, di mana afu adalah diampunkan dosa-dosa kita dan ditutupnya aib-aib kita. Wal afiyah ia ta'minullah li'abdih min kulli niqmatin wa mihnah bisarfi as-su'i anhu wa wiqayatuhu min al-balaya wal asqam wa hifdhuhu min asy-syururi wal atham. Di mana al-afiyah itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan bagi seorang hamba dari segala, ya, siksaan, rasa benci, kemudian dari fitnah serta cobaan, yaitu dengan Allah palingkan darinya segala hal keburukan tersebut. Allah palingkan darinya segala keburukan tersebut. Allah jaga diri hamba tersebut dari segala bencana-bencana, serta penyakit-penyakit, ya, serta Allah Subhanahu wa taala menjaga dari segala keburukan dan perbuatan dosa. Adakah kebaikan yang paling sempurna daripada apa yang Allah jauhkan kita dari hal-hal ini? Kaum muslimin, ini adalah sesuatu yang mahal, dan barangkali sering kita lupa di dalam meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita jaga dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita dan keluarga kita. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan bahwa wa amma su'aluhu al-afiyah fi ad-din fa huwa talabul wiqayah min kulli amrin yashinu ad-dina aw yakhillu bihi. Maknanya adalah bahwa permohonan afiyah pada urusan agama artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari seluruh perkara yang akan memberikan aib pada agama kita, ya, cacat pada agama kita. Subhanallah, apalagi di zaman fitnah hari ini kaum muslimin, di akhir zaman yang seperti ini sesuatu yang patut untuk kita mohonkan kepada Allah. Karena dijaganya kita di dalam urusan agama adalah hal yang mahal. Penjagaan terhadap agama kita sesuatu yang sangat agung, dan tidak ada yang bisa menjaga agama kita, ya, atas taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa amma fid dunya, maksud beliau, wa amma fid dunya fa huwa talabul wiqayah min kulli amrin yadurrul 'abda fi dunyahu min musibatin aw bala'in aw dharra aw nahwi dhalik. Ya, adapun meminta al-'afwa di dunia maksudnya adalah memohon penjagaan dari semua hal yang membahayakan urusan dunia kita, seorang hamba, berupa musibah, bencana, dan perkara-perkara yang membahayakan, ya, serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dijaga atas segala kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan, dan segala sesuatu yang bisa mendatangkan siksa Allah Tabaraka wa taala. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, inilah, ya, di antara nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai hamba Allah yang beriman, ya, sebagai orang yang mengatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jagalah doa yang diajarkan oleh Nabi ini, dan jagalah, ya, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas, kemudian kepada kita semuanya, umatnya, agar kita bisa terjaga dari segala bentuk keburukan dunia dan di akhirat kelak. Dan ini adalah sebuah, ya, amalan yang sangat penting untuk kita jaga dalam kehidupan kita, sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala memalingkan dari kita segala keburukan-keburukan, fitnah-fitnah, dan segala bentuk mara bahaya yang akan membahayakan agama dan dunia kita. Dan ini juga merupakan salah satu pelajaran agar kita meminta serius kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa-doa kita kepadanya, di dalam munajat kita kepada Allah Tabaraka wa taala, minta sesuatu yang agung, sebagaimana para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa minta, ya, sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dari beberapa pembahasan kita sebelum ini, rata-rata para sahabat, kalaulah tidak Nabi mengatakan wasiat atau nasihatnya, maka para sahabat yang datang langsung kepadanya bertanya. Ini menunjukkan semangat para sahabat sangat tinggi di dalam kebaikan, dalam perkara-perkara yang mulia dan agung di dalam urusan dunia dan akhirat kelak. Maka tirulah para sahabat di dalam semangat menuntut ilmu, tirulah para sahabat di dalam belajar, tirulah para sahabat di dalam istiqamah di atas kebaikan, karena mereka adalah sebaik-baik manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi ini. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan demikian, legalitas yang telah mereka dapatkan adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bersama, bahwa Nabi mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik ya manusia yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, bahwa doa adalah senjata kita dan doa adalah kekuatan orang-orang beriman. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa. Akan Allah tunjukkan keajaiban, akan Allah tampakkan kepada kita ya janji-janjinya, karena doalah yang akan bisa merubah segala sesuatu yang ada di dunia ini. La yaruddul qada illa du'a. Allah telah tetapkan sesuatu karena kita minta kepadanya, karena kita memohon kepadanya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu kepada kita. Maka orang beriman memiliki kekuatan dengan doanya. Orang beriman memiliki kebesaran dengan doanya. Lihatlah betapa banyak dalam sejarah Islam bahwa kekuatan yang dimiliki oleh orang beriman jika dibandingkan dengan kekuatan orang-orang kufar Quraisy itu sangat jauh berbeda. Dari jumlah pasukan, dari peralatan perang yang mereka miliki. Tetapi orang beriman memiliki satu hal yang tidak dimiliki oleh mereka, yaitu doa, yang menjadi kekuatan besar, dan itu menjadi sebab kemenangan orang-orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita. Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin dimanapun dia berada. Allah berikan izzah, kekokohan di atas agama. Allah berikan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.